Perkenalkan, nama saya Florencia Benedikta Sinaga dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan refleksi tentang pembelajaran teks prosedur. Yang pertama yang akan kita bahas ialah pengertian teks prosedur. Teks prosedur ialah jenis teks yang berisi langkah-langkah, manfaat, dan tujuan. Teks prosedur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. 2. Fungsi teks prosedur. Fungsi teks prosedur adalah untuk menggambarkan bagaimana kita melakukan suatu kegiatan secara lengkap dan rinci melalui langkah-langkah. 3. Struktur teks prosedur. Yang pertama, pernyataan umum atau tujuan. Pernyataan umum atau tujuan adalah pengantar topik yang akan dijelaskan di dalam teks yang selanjutnya akan kita bahas. 2. Langkah-langkah. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat yang apabila petunjuk tersebut dilakukan dengan baik. Pada bagian ini hanya diisi dengan kalimat-kalimat seperlunya. 4. Menulis teks prosedur. Secara umum, sebelum kita menulis teks prosedur, kita harus mempersiapkan topik. Dan perlu kita ketahui, tulisan akan lebih menarik dan mendalam apabila kita memiliki bahan-bahan baik dari seperti majalah, surat kabar, internet yang bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk menulis suatu karangan. 5. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Dalam teks ini hanya terdapat 2 atau 3 langkah. Langkah-langkah tersebut tidak dapat diubah atau diacak. Misalnya, mengoperasikan setrika. 2. Teks prosedur kompleks. Teks ini berisi banyak langkah dan jenjang dalam setiap tahapannya. Contohnya, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Dan ketiga, teks prosedur protokol. Teks ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Langkah-langkahnya dapat diubah dan diacak. Walau demikian, kita tetap mendapatkan hasil yang baik. Misalnya membuat teh manis. Dan yang terakhir, ciri umum teks prosedur, yaitu berisi langkah-langkah bersifat objektif, bersifat aktual dan akurat, langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, bersifat universal, bersifat logis, dan menjelaskan secara detail. Demikian refleksi pembelajaran tentang teks prosedur yang saya ketahui. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.